Namo Buddhaya. Kesabaran adalah cara bertapa yang paling baik. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk bersabar, apalagi di suasana atau kondisi seperti saat ini. Tetapi tidak mudah bagi kita untuk begitu saja bersabar seperti ketika kita mengucapkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Yang Mulia Bante Sukito Mahatera mengenai kesabaran ini. Nah, sebagai dasar untuk menumbuhkan kesabaran itu ada bermacam-macam tentunya. Nah, itu kira-kira langkah apa Bante yang harus kita ambil? Ya, namanya kesabaran, bagaimana cara menumbuhkan kesabaran di dalam diri kita. Seseorang bisa sabar, tentunya kita harus awali dari dalam diri kita sendiri. Hendaknya selalu berpikir yang tenang, berpikir yang jernih, sehingga dengan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih ini akan bisa melihat segala sesuatu itu dengan baik, sesuatu bisa dengan benar, sehingga kita akan bisa menjaga diri kita, bisa mengendalikan diri kita untuk bisa bersabar. Seperti halnya adalah ketika kita mendengarkan sesuatu apapun, melihat sesuatu apapun yang dirasa tidak menyenangkan, tetapi ketika pikiran kita tenang, ketika pikiran kita jernih, maka kita tidak mudah terbakar, kita tidak mudah emosi. Kita saring dulu apa yang kita dengar ini, apa yang kita lihat ini, sehingga dengan demikian maka kesabaran akan bisa kita latih, kesabaran akan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kata-kata sabar atau orang sering mengucapkan sabar itu sangat mudah sekali. Tetapi untuk melakukan, untuk menjalankan itu sendiri tidak mudah. Tidak semudah mengucapkan kata sabar itu sendiri. Nah, langkah-langkah apa Bante yang harus kita lakukan untuk melatih diri kita agar kita bisa memiliki dan mengkondisikan rasa sabar? Ya, kesabaran itu memang seperti yang Sang Buddha anjurkan, dan kita sendiri tentu akan mengikuti petunjuk, saran, nasihat dari Sang Buddha agar kita bisa sabar. Tentunya yang diolah, yang dilatih untuk mendapatkan kesabaran, salah satunya adalah bagaimana pikirannya dikendalikan, bagaimana pikirannya dijaga. Bagaimana cara menjaga pikiran, bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikannya adalah dengan cara bermeditasi sesuai yang dianjurkan, yang dinasihatkan Sang Buddha kepada para siswa, kepada para umatnya. Karena dengan kita melatih meditasi ini, melatih untuk selalu diam, ini salah satu upaya, salah satu usaha untuk melihat pikiran kita. Karena salah satu contoh ketika kita meditasi diam, kita berusaha untuk menahan diri. Misalnya kita mendengarkan suara yang mungkin tidak enak, itu pun kita berusaha untuk diem,
kita berusaha untuk mendengarkan, tetapi kita tidak spontanitas untuk kita akan mendatangi orang tersebut, mendatangi suara yang tidak mengenakan tersebut. Demikian pula dengan kita hal yang lainnya. Dengan demikian, upaya-upaya yang kita lakukan ini akan menumbuhkan dan membuat kesabaran dalam diri kita melalui sikap pikiran kita, sikap pengendalian diri kita dengan melalui meditasi ataupun pengendalian diri. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk mensyukuri dalam hidup kita, karena orang bisa tidak sabar, orang akan sulit mengendalikan dirinya manakala seseorang itu tidak pernah mensyukuri bahwa dia akan selalu haus, apa saja selalu kurang, apa saja selalu tidak memuaskan, sehingga memicu dia tidak sabar dan bahkan ingin marah-marah. Nah, tetapi ketika kita bisa bersyukur, membuat atau menjadi batin kita akan menjadi tenang dan kita akan bisa bersabar, karena kita bisa membandingkan mungkin diri kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kekurangan materi ataupun kekurangan yang lain. Menurut kita merasa kurang. Tetapi coba ketika kita bisa membandingkan orang lain mungkin juga ada yang lebih sulit dari kita, ada orang lain yang lebih susah dari kita, ada orang lain yang lebih menderita dari kita. Sehingga dengan kita bisa membandingkan itu, rasa syukur itu akan muncul. Rasa syukur itu akan timbul di saat kita bisa mensyukuri hal-hal yang kecil yang ada di dalam diri kita. Ya bersyukurnya tidak usah terlalu yang mewah-mewah, yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Misalnya kita pagi bisa bangun, bisa membuka mata, bisa bernapas, kemudian kita ada air putih yang bisa kita minum, mungkin ada sarapan yang bisa kita gunakan untuk sarapan pagi, mungkin ada orang sekitar kita yang masih menyapa. Itu hal yang kecil itu yang membuat kita bisa kita syukuri. Dan bahkan ada orang yang mungkin bangun pagi sudah tidak bisa menatap matahari, tidak bisa menikmati alam ini. Maka ketika hal yang kecil itu kita renungkan, itu membuat kita bisa bersyukur, dan rasa bersyukur itu membuat atau menjadikan kita sendiri akan tumbuh, akan muncul rasa kesabaran dalam diri kita sendiri. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia bahwa untuk mencapai kesabaran kita patut bersyukur dengan kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ya, untuk bisa melatih diri kita untuk menjadi sabar bisa dengan meditasi, ya, seperti yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, selanjutnya kali ini ketika kita menghadapi situasi sulit seperti saat ini, ya, kita diharuskan bekerja dari rumah, dan bahkan banyak sekali orang yang harus kehilangan pekerjaan, harus gajinya dipotong. Kalau misalnya gajinya itu cukup menjadi tidak cukup atau bahkan kurang, dan bahkan untuk makan saja kadang susah dan sebagainya. Nah, untuk menghadapi situasi yang seperti ini agar kita tetap terkondisikan dan memiliki rasa sabar, itu apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita bisa pahami sehingga kita bisa tetap bersabar dalam menghadapi situasi seperti ini, Mas? Ya, baik. Sebetulnya alam sendiri sudah memberikan kebiasaan bahwa ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam.
Di situ kita bisa memahami, kita sendiri bisa mengambil pesan dari alam tersebut. Demikian pula dalam kehidupan ini, ketika kita menghadapi yang tidak enak, apalagi kita tidak terbiasa hidup yang tidak enak, kita biasa hidup bebas, kemudian kita sekarang hidup kita tidak bebas. Ini akan menjadi satu masalah dalam hidup ini, akan menjadi beban di dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mengingat pesan alam tadi, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Dari situ kita sebenarnya menikmati atau merasakan hidup enak, merasakan hidup nyaman, merasakan hidup bebas ini sebenarnya sudah sangat lama sekali. Tetapi ketika kita menghadapi yang tidak enak, yang tidak nyaman, bahkan yang tidak bebas, kita langsung berontak, kita langsung tidak terima, langsung kita ingin marah, kita langsung tidak bisa bersabar menghadapi keadaan, menghadapi kondisi yang seperti ini. Nah, ketika kita bisa memahami, ketika kita bisa mengerti, mengingat pesan dari alam tadi, kita hendaknya berupaya untuk bisa merubah diri. Kita bisa berupaya untuk bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa mengendalikan diri dengan cara adalah yang kita olah adalah diri kita sendiri, bahwa di saat seperti ini kita harus mau berubah yang dari hidup zona nyaman menjadi tidak nyaman, yang menjadi dari bebas menjadi tidak bebas, yang tadi mungkin makan sehari mungkin 3 kali, kemudian sekarang mungkin hanya sampai 2 kali, bahkan sampai 1 kali. Nah, diri kita bagaimana kita berusaha untuk mau berubah, mengikuti kondisi keadaan alam yang seperti ini, yang dialami bukan hanya kita, bukan hanya satu keluarga, bukan hanya 2 keluarga, bukan hanya 1 desa, bukan hanya 2 desa, bukan hanya 1 negara. Ini sesungguhnya keadaan ini menyeluruh, semua menghadapi hal seperti ini. Nah, ketika kita menghadapi begini, yang ngerasakan bareng, dirasakan bersama, mereka juga ngalami, mereka juga seperti itu, kepahitan, rasa tidak bebas, ketidaknyamanan, yang dulu harus pergi sekolah dengan bebas, sekarang harus di rumah, yang dulu mungkin ke kantor dengan bebas, sekarang harus di rumah, yang mungkin dulu gajinya besar, sekarang jadi kecil, dan bahkan sampai dirumahkan. Sehingga mau tidak mau dalam kondisi yang sulit ini, bagaimana sekarang untuk bisa merubahnya harus menerima keadaan, merubahnya harus mengendalikan diri kita sendiri, agar supaya ketika bisa merubah diri kita sendiri, membuat atau menjadikan kesabaran ini akan muncul. Yang dirasakan ini dirasakan bersama. Ini adalah persoalan yang dialami oleh dunia. Sehingga dengan kita berpikir demikian, membuat atau menjadikan semuanya ini, kita pelan-pelan bagaimana kita berupaya untuk merubah, bagaimana pelan-pelan untuk beradaptasi, pelan-pelan bagaimana kita bisa menerima dari yang nyaman menjadi tidak nyaman, dari yang enak menjadi tidak enak, sehingga itu pelan-pelan akan bisa kita terima, yang akhirnya sesungguhnya toh semua yang kita lekati, karena ini semuanya adalah tidak kekal, semua yang kita lekati ini juga nanti akan kita tinggalkan. Dan ketika kita tinggalkan semua, ya semuanya ini adalah sudah kembali ke alamnya masing-masing. Sehingga kalau kita bisa berpikir atau merenung ke sana, merenung demikian,
akan membuat atau menjadikan ketenangan diri kita akan muncul, ketentraman akan muncul, kegelisahan akan berkurang, karena kita bisa selalu memikir, saya hidup enak sebenarnya sudah lama, saya hidup nyaman mungkin sudah lama, saya merasakan hal yang mudah mungkin sudah lama. Nah sekarang dalam beberapa 1 bulan 2 bulan menghidupi tidak enak ini, ya mari kita bersama, berjuang bersama, mari kita untuk merubah diri bersama-sama agar semua yang kita lakukan ini akan memberikan dampak, akan memberikan efek, akan memberikan kondisi kepada keluarga kita terdekat, kepada desa, kepada kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian sampai satu negara, kedua negara. Kalau kita bersama-sama, mari kita bersama untuk berubah, mari kita bersama untuk adaptasi, hidup sederhana, hidup apa adanya. Yang kurang mari kita berupaya untuk bisa menerima semuanya atau keadaan yang kita alami bersama ini. Mari untuk kita bersama-sama untuk memperjuangkan semuanya ini, untuk berjuang berubah pelan-pelan, berjuang agar bisa memberikan hasil yang baik untuk merubah keadaan yang enak menjadi tidak enak, untuk bisa lebih bersabar dengan keadaan, dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, pada dasarnya atau pada intinya kita harus siap, mau tidak mau kita harus siap untuk menghadapi perubahan ini, dan kita harus mengembalikan kepada diri kita sendiri. Dari situ kita akan dapat memahami arti kesabaran yang sebenarnya. Tetapi Bante, saya ingin bertanya lagi, seringkali kita dengar tentang istilah kesabaranku ada batasnya. Nah, menurut Bante, bagaimana dengan istilah ini, kesabaran yang ada batasnya? Yang dinamakan kesabaran, kalau masih ada batasnya, berarti itu juga belum bisa sabar. Yang namanya sabar itu ya harus diterima dengan pengertian benar, yang harus diterima dengan sebagaimana adanya, sehingga itulah memang latihan di dalam diri kita sendiri. Karena saat ini dalam kondisi seperti ini, bukan hanya kita sabar ada batasnya yang sering kita dengarkan, mungkin bahkan para penceramah, para pengkhotbah, mungkin dari tokoh-tokoh agama, mungkin kita pernah membaca buku, mendapatkan saran nasihat dari siapapun kepada kita agar kita bisa menjadi sabar. Nah, tetapi ketika kita berusaha untuk berjuang bukan hanya apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita baca, atau mungkin pernah dinasihatkan kepada kita, itu bukan yang sebenarnya sesungguhnya. Tetapi latihan kesabaran yang sebenarnya sesungguhnya adalah saat ini kita diuji kesabarannya, kita untuk berjuang menuju kesabaran agar supaya dengan perjuangan, dengan upaya kita bersama ini akan memberikan hasil yang senyatanya untuk diri kita sendiri. Sementara yang kita lihat, yang kita dengar, ataupun yang pernah kita ketahui karena kita hidup nyaman-nyaman, enak-enak saja, atau bahkan hanya mendengarkan pesan, mendengarkan nasihat, membaca buku, kita bisa sabar. Tapi dengan kondisi atau keadaannya tidak enak ini, bagaimana sikap mental kita itu diuji agar kita mengetahui seberapa batasan kesabaran yang ada di dalam diri kita. Kalau memang ada batasan kesabaran, itu belum berarti hanya sebatas kita yang kita dapatkan dari luar. Tetapi dengan kita mampu siap menerima keadaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya seperti yang dialami oleh semua masyarakat,
oleh semua orang dimanapun berada, dan bahkan di setiap negara, bahkan seluruh dunia yang mengalami peristiwa seperti ini. Ya mari kita berjuang bersama, mari kita berupaya bersama agar yang kita perjuangkan, yang kita usahakan bersama-sama ini akan memberikan hasil yang baik, akan memberikan hasil yang tenang, akan memberikan hasil yang menyejukkan dan menumbuhkan kesabaran untuk menghadapi situasi keadaan yang seperti ini, agar supaya kita turut serta, kita ikut bersama-sama menyejukkan, mendamaikan, menenangkan keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bahkan untuk negara, bahkan dunia. Kepedulian, keikutsertaan kita yang kecil ini sangat membantu dan memberikan pengaruh kepada yang lain untuk kita bisa bersabar, untuk kita bisa menerima, untuk kita bisa menghadapi segala kondisi yang tidak nyaman, tidak enak, dan tidak menyenangkan yang dialami oleh semua orang seluruh dunia saat ini. Nah, kesabaran seperti yang sudah diuraikan, sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahatera itu tadi, bahwa kita harus senantiasa memiliki kesadaran dan memiliki rasa syukur. Itu intinya, agar kita benar-benar mampu menghadapi di segala perubahan yang terjadi, dan kita mampu beradaptasi dengan lingkungan atau keadaan yang ada saat ini. Karena dengan demikian kita akan tetap bisa merasakan kebahagiaan meskipun di situasi apapun. Nah, terima kasih kebersamaannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Saya Biku Sukito Mahatera selaku Padesanayaka Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat Trisuci Waisak 2564 tahun 2020 kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada. Semoga senantiasa selalu sehat, bersemangat di dalam menjalani kehidupan, dan semoga senantiasa selalu menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong kepada sesama, agar kita semua senantiasa selalu mendapatkan manfaat kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Semoga berkah Tiratana selalu melimpah kepada Anda semua. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.